Bentuknya unik loh, mirip belalang. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. Yo guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kawit. Di channel teramis se-Indonesia Raya. Di sore hari ini saya akan bikin petis, tetapi petis ini terbuat dari bahan baku udang kucing. Udang kucing ini nama lainnya banyak banget. Ada yang menamai udang mantis, udang ronggeng, udang sentadu. Bahasa Inggrisnya mantis shrimp. Nama latinnya sudah saya bahas di video saya yang kemarin. Tentunya saya lupa, tetapi bisa dicek di video di link deskripsi di bawah. Itu saya bahas tentang nama latin udang kucing. Seperti yang kita tahu, pada umumnya petis terbuat dari bahan baku air rebusan hasil dari ikan pindang. Selain itu dari air rebusan kepala udang dan kulit udang. Jadi kalau kita masak udang, ambil dagingnya saja untuk ditepung atau di crispy. Kita jangan buang kepala dan kulitnya, itu bisa dibikin petis. Kenapa saya bikin petis dari bahan baku udang kucing? Karena udang kucing ini merupakan limbah dari TPI. Udang kucing ini nggak laku, bahkan sampai nggak lakunya harganya murah banget. 1 kilo itu harganya hanya Rp5.000. Murah banget kan? Tetapi dibalik kemurahnya itu semua, daging udang kucing itu sedikit banget. Kalau nggak percaya, mari kita lihat. Jadi guys, ini udang kucingnya, ini beratnya 1 kilo ada. Semua ini harganya cuma Rp5.000. Sekarang kita akan lihat dagingnya. Kita ambil yang paling besar ukurannya. Ini tadi sudah saya buka pakai gunting. Bisa dilihat dagingnya hanya segini. Ini kalau masih mentah. Nanti kalau sudah matang, dagingnya tambah menyusut. Seperti yang saya bilang tadi, petis kan terbuat dari bahan baku kepala dan kulit udang, bahkan tanpa daging. Jadi ini kebetulan banget, daging udang ronggeng kan sedikit, tetapi tulang atau kerangkanya banyak. Kita lihat-lihat sebentar dulu, bentuknya unik loh, mirip belalang. Ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang unik. Jadi guys, secara teori kalian bisa bikin bahan baku yang normal atau standar, yaitu pakai kepala dan kulit udang. Tetapi saya pakai 1 kilo udang kucing. Yang penting perbandingan beratnya sama, tetapi bahan bakunya berbeda. Dengan 1 kilo udang ronggeng tadi, bahan-bahan lainnya di sini ada gula merah dengan berat 200 gram. Kemudian di sini ada garam, takarannya 1 sendok teh. Ada blue band atau margarin, takarannya 2 sendok makan, dan tepung maizena, takarannya juga 2 sendok makan. Sebenarnya kalau nggak pakai tepung maizena juga bisa. Dengan ditambah gula merah tadi, dia akan menggumpal sendiri seperti membuat gulali. Tepung maizena ini hanya untuk meyakinkan saja agar terjadi tergumpal. Nggak tergumpal, mengental. Oke, jadi kita akan proses membuatnya di dapur karena kompornya di dapur. Guys, sekarang sudah di dapur, jadi saya penasaran apakah bisa udang kucing ini dipakai untuk membuat petis. Dan kalau jadi pun, nanti saya juga penasaran rasanya akan bagaimana. Kalau ini berhasil, berarti kalian bisa membuat petis dari bahan baku udang kucing. Pertama-tama kita siapkan air secukupnya. Pokoknya 1 kilo udang nanti bisa tenggelam semua. Jadi udang yang sudah kita cuci ini, lalu kita masukkan untuk direbus. Sambil menunggu udangnya mendidih, kita akan mengiris-ngiris gula merahnya biar bentuknya kecil-kecil. Guys, udangnya sudah mendidih, jadi yang kita pakai nanti hanya kuahnya saja. Udangnya saya taruh sini, kemudian saya tumbuk, terus hasil tumbuknya saya tuang lagi ke sini. Kerangka udangnya saya akan buang, karena kerangka udang kucing ini keras, tidak bisa di blender. Kalau kalian pakai kepala udang atau kulitnya itu bisa di blender, dan hasil blendernya disaring, ditambahkan lagi ke air rebusannya. Jadi kita akan ambil udangnya ini dulu. Au, panas. Au. Ini sudah saya pindah udangnya ke sini.
aroma kuahnya ini harum banget, khas udang. Guys, ini sudah terperas saripatinya. Kalau nggak percaya, kita akan lihat. Itu dia cairan-cairannya. Kita masukkan ke sini. Bisa sih tanpa menumbuk, tetapi pakai selepan. Nah, ini terlihat jadi keruh kan kuahnya. Guys, tadi saya jeda soalnya sholat asar. Sekarang kita mulai lagi. Ini sudah saya nyalakan kompornya dan akan mendidih lagi. Sekarang tinggal kita masukkan bahan-bahan tadi, dimulai dari gula merah. Aduk-aduk perlahan dulu. Masukkan garam dan blue band-nya. Tepung maizenanya kita masukkan paling akhir. Kenapa? Karena kita perlu menambahkan air terlebih dahulu baru kita campurkan. Kalau kita langsung masukkan tepung maizenanya nanti bisa merengkel-merengkel. Oke, masukkan. Guys, dari sini setelah mencampurkan tepung maizena terlihat adonannya lebih mengental dan semakin mengental, semakin panas semakin mengental. Ini dia bagian yang paling membosankan. Kita harus terus mengaduknya sekitar 15 sampai 20 menit sampai benar-benar mengental, kayak bikin gulali. Guys, ini sudah. Sekarang kita matikan kompornya dan biarkan dingin dulu untuk nanti dipindah di wadah mangkok sini. Guys, ini belum seperti petis dari Madura yang lengket-lengket itu, tapi ini hampir mirip petis yang kalau kita beli tahu petis itu. Nah, itu petisnya teksturnya kayak gitu. Sekarang kita icipi. Hampir mirip dengan rasanya tahu petis, tetapi ini lebih wangi, seriusan. Mungkin karena ada dagingnya tadi. Kalau petis udang biasa kan kepala sama kulitnya aja, nggak pakai daging. Kalau ini pakai daging, walaupun sedikit tetapi sangat berpengaruh. Sekarang saatnya kita icipi, tentunya pakai tahu juga. Ini enak banget, terusan. Jadi guys, kurang lebih seperti itulah videonya. Kesimpulannya ya tadi, ini hampir mirip petis yang kalau kita beli tahu petis itu, tapi lebih wangi karena ada dagingnya tadi. Jadi sekian videonya, saya Ari KW. Mohon maaf atas salah kata yang saya ucap. Jangan lupa komen, share, dan subscribe.